Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang yang beranggapan jika Al-Quran merupakan jiplakan dari Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dianggap sebagai jiplakan dari Alkitab dikarenakan nama dari beberapa nabi dan kisah dalam Al-Quran sama dengan yang terdapat di dalam Alkitab. Sedangkan Alkitab lebih dahulu daripada Al-Quran. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW membuat Al-Quran dengan cara menjiplak dari Alkitab. Apakah benar demikian? Mari kita membahasnya. Apabila Nabi Muhammad SAW menjiplak Al-Quran dari Alkitab, maka ada beberapa hal yang akan dilakukan. Di antaranya, 1. Menyimpulkan. Contohnya ayat mengenai kutukan Allah kepada Fir'aun dan bangsa Mesir. Dalam Alkitab terdapat pada kitab Keluaran pasal 7-11. Pada video ini tidak dibacakan ayatnya karena terlalu panjang. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 25. Isinya tulah pertama yaitu air menjadi darah sebanyak 12 ayat. Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 8 ayat 15. Isinya tulah kedua yaitu katak sebanyak 15 ayat. Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai 8 ayat 19 yaitu tulah ketiga. Isinya nyamuk sebanyak 4 ayat. Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 8 ayat 32. Isinya tulah keempat, yaitu lalat pikat, sebanyak 13 ayat. Keluaran pasal 9, ayat 1 sampai 9 ayat 7. Tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak, sebanyak 7 ayat. Keluaran pasal 9, ayat 8 sampai 9 ayat 12. Isinya tulah keenam, yaitu barah, sebanyak 5 ayat. Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 9 ayat 35. Isinya tulah ketujuh yaitu hujan es sebanyak 23 ayat. Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 10 ayat 20. Isinya tulah ke-8 yaitu belalang sebanyak 20 ayat. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 10 ayat 29. Isinya tulah ke-9 yaitu gelap gulita sebanyak 9 ayat. Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 11 ayat 10. Isinya tulah ke-10 yaitu diberitahukan atau kematian anak sulung di Mesir sebanyak 10 ayat. Jika dijumlahkan ada 118 ayat. Berarti jika Nabi Muhammad SAW menjiplak Al-Quran dari Alkitab harus membaca 118 ayat tersebut lalu menyimpulkan menjadi satu ayat, yaitu pada Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan dan belalang dan kutu dan katak dan darah sebagai tanda yang jelas, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.
Jika kita perhatikan, tidak semua tulah atau kutukan yang terdapat pada kitab Keluaran ada di dalam Al-Quran. Pada kitab Keluaran terdapat 10 tulah, sedangkan pada Al-Quran hanya terdapat 5. Nah, sekarang kita perhatikan tabel berikut, yaitu tabel dari Alkitab berdasarkan https www.scrib.com. Pada tabel tersebut, Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jadi, keseluruhannya 66 kitab. Pada tabel tersebut belum ditambah kitab yang apokrifa. Sekarang, bayangkan jika Nabi Muhammad SAW menjiplak Al-Quran dari Alkitab. Berarti harus membaca 66 kitab tersebut, kemudian menyimpulkannya. Proses menyimpulkan ini saja memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan isi di dalam Al-Quran bukan hanya tentang kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad saja, tetapi kisah tentang kehidupan beliau pun terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan kehidupan yang akan datang pun terdapat di dalam Al-Quran, contohnya tentang hari kiamat dan sebagainya. 2. Mengembangkan ide atau merinci atau mendetail. Kebalikan dari poin pertama, terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang lebih mendetail dibandingkan dari ayat di dalam Alkitab. Sebagai contoh, ayat tentang warisan. Ayat tentang warisan di dalam Alkitab terdapat pada Kitab Bilangan pasal 27 ayat 1-11. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah engkau memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya.
Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pertanyaan yang sangat umum dalam kehidupan zaman sekarang. Bagaimana solusi dari Alkitab jika seseorang meninggal tetapi dia mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan? Bagaimana pembagian warisnya? Apakah dibagi rata? Tidak ada ayat yang menyebutkan hal tersebut. Ataukah semua diberikan kepada ahli waris anak laki-laki? Bagaimana dengan nasib anak perempuan? Ayat tentang pembagian hak waris dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. Allah sedang mewasiatkan pada kalian tentang anak-anak kalian. Untuk seorang laki-laki seperti bagian 2 perempuan. Sementara kalian perempuan-perempuan lebih daripada 2, maka untuk mereka 2/3 apa yang ditinggalkan. Dan jika dia adalah seorang perempuan, maka untuk dia setengah. Dan untuk orang tuanya bagi setiap seorang dari keduanya 1/6 dari apa yang ditinggalkan, jika ada baginya anak. Maka jika tidak ada baginya anak yang diwariskannya orang tuanya, maka bagi ibunya 1/3. Maka jika ada baginya saudara-saudara, maka bagi ibunya 1/6 dari sesudah wasiat diwasiatkan atau sesudah dibayar hutang. Orang tua kalian atau anak kalian tidak mengetahui yang lebih dekat dan lebih bermanfaat bagi kalian. Kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dan bagi kalian laki-laki, setengah dari yang ditinggalkan istri kalian, jika mereka, istri, tidak mempunyai anak. Maka jika ada baginya anak, maka bagi kalian 1/4 dari yang ditinggalkan dari sesudah diwasiatkan, atau sesudah dibayar hutang. Dan baginya istri 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan, jika kalian tidak mempunyai anak. Maka jika kalian mempunyai anak, maka baginya istri 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan, dari sesudah diwasiatkan, atau sesudah dibayar hutang. Dan jika ada seorang laki-laki, akan diwariskan saudara dekat selain bapa dan anak, atau seorang wanita, dan baginya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi setiap seorang dari mereka berdua 1/6. Maka jika mereka lebih banyak dari itu, maka mereka bersyarikat dalam 1/3 dari sesudah wasiat diwasiatkan atau sesudah dibayar hutang. Selain wasiat dari Allah akan memudaratkan, dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176. Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya setengah dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada ayat Al-Quran tersebut, terdapat berbagai macam perhitungan pembagian warisan yang relevan pada kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang yang mempermasalahkan mengenai perhitungan warisan tersebut. Silahkan tonton video yang berjudul Jawaban Apakah Al-Quran Salah Menghitung Warisan di dalam channel ini.
Perhitungan warisan di dalam Al-Quran dalam ilmu matematika berhubungan dengan persamaan linear satu variabel, di mana hal tersebut merupakan salah satu pembahasan dari aljabar. Jika Nabi Muhammad SAW membuat Al-Quran dengan menjiplak dari Alkitab, berarti beliau mengambil ide pokok tentang warisan dalam Alkitab, terus mengembangkan idenya, sehingga relevan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan perhitungan matematika. Terus terang itu sangat susah. Mungkin lebih susah dari poin yang pertama. Dan tentunya tidak hanya ayat perihal warisan saja di dalam Al-Quran yang seperti dikembangkan ide atau lebih mendetail dari Alkitab, tetapi terdapat beberapa hal lainnya juga seperti karakter orang beriman, karakter orang kafir, keadaan surga, keadaan neraka, dan lain-lain. Ketiga, mempertahankan ide. Terdapat ayat yang mirip antara Alkitab dengan Al-Quran. Contohnya, di dalam Alkitab, Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sedangkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah, dia Allah, dia Maha Esa. Jika Nabi Muhammad SAW membuat Al-Quran dengan menjiplak dari Alkitab, berarti beliau harus memilih mana ayat yang akan dipertahankan atau setidaknya mirip dari ke-66 kitab tersebut. Keempat, ide sama tetapi isi bertentangan. Terdapat ayat yang sepertinya idenya sama tetapi berbeda isi ayatnya. Contohnya kisah Nabi Adam alaihissalam. Dalam Alkitab, Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-12. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan engkau makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita perhatikan, Allah berfirman jika memakan buah itu akan mati, tetapi ular berkata jika memakan buah itu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tentu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang sama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sampai saat ini ternyata perkataan ular yang benar bahwa ketika memakan buah tersebut tidak akan mati, tetapi masih hidup, dan mata mereka berdua terbuka. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar
bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perhatikan juga pada ayat ini, manusia itu menyalahkan perempuan atau istrinya. Sekarang kita bandingkan dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, dan makan daripadanya sepuasmu, sebagaimana kalian berdua menghendaki. Dan janganlah mendekati ini pohon, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, jika mendekati pohon ini, maka akan termasuk orang-orang yang zalim. Berbeda dengan ayat pada kitab Kejadian pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Kita lanjutkan, Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Maka dia, setan, membujuk keduanya dengan tipuan. Maka setelah keduanya merasakan pohon itu, ia menampakkan terhadap keduanya keburukan keduanya, dan mulai menutupi keduanya dengan daun surga. Dan Tuhan mereka memanggil keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari itu pohon? Dan mengatakan pada kalian berdua, sesungguhnya syaitan bagi kamu berdua musuh yang nyata. Keduanya berkata, Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan jika tidak Engkau memberi ampun bagi kami dan memberi rahmat kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya meminta ampun. Berbeda dengan kitab Kejadian pasal 3 ayat 12, yang seolah-olah Adam menyalahkan perempuan atau istrinya. Bagaimana dikatakan menjiplak jika isi ayatnya berbeda? Kelima, alur berbeda. Al-Quran merupakan karya sastra yang agung. Jika kita membahas karya sastra, terdapat alur atau plot. Alkitab menggunakan alur maju. Sedangkan jika kita membaca Al-Quran per surat, kita akan mendapatkan beberapa surat yang menggunakan alur maju. Misalkan surat Yusuf. Al-Quran mengkisahkan Nabi Yusuf pada surat Yusuf menggunakan alur maju. Sedangkan jika Al-Quran dibaca secara keseluruhan, akan didapatkan alur campuran, karena tidak disusun secara kronologi atau urutan waktu. Apakah ini merupakan masalah? Tentunya tidak. Karena dalam bidang sastra tidak dipermasalahkan. Dan yang terpenting adalah alurnya mempunyai hubungan sebab akibat pada surat atau ayat tersebut. Dan juga yang paling penting, isi dalam Al-Quran bukan hanya kisah orang-orang terdahulu saja. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra, kitab yang disusun rapih ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan dari sisi yang maha bijaksana, maha mengetahui. Pada alur sebuah karya sastra, kita mengenal fabula, sujet, dan defamiliarisasi. Fabula adalah penggambaran rangkaian peristiwa berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Sedangkan sujet adalah sarana untuk menjadikan jalan cerita menjadi ganjil atau aneh. Tujuannya agar pembaca lebih tertarik. Defamiliarisasi adalah merupakan teknik
yang digunakan untuk mengganggu proses otomatisasi, sehingga suatu objek dapat dipersepsikan kembali secara utuh. Jadi fabula merupakan bahan mentah, sedangkan hasil akhir dari defamiliarisasi adalah suset. Sebagai contoh, dalam Alkitab kisah Nabi Musa di Gunung Horeb, Keluaran pasal 3 ayat 1-22. Sedangkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa ketika di Gunung Tur terdapat pada Quran Surat Toha ayat 10-24, Quran Surat An-Naml ayat 7-12, dan Quran Surat Al-Qasas ayat 29-32. Secara teknis, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika di Gunung Tur dipecah atau di-split di 3 surat yang berbeda. Ayat-ayat tersebut merupakan suset yang merupakan hasil akhir setelah fabula mengalami proses defamiliarisasi. Mungkin hal tersebut dianggap oleh sebagian orang sebagai hal yang aneh karena berkesan seperti tidak beraturan atau meloncat-loncat. Sekali lagi, hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam ilmu sastra, justru akan menambah nilai dari karya sastra. Dan juga yang terpenting dalam suatu karya sastra adalah adanya hubungan atau keterkaitan. Sekarang, kita coba bayangkan jika Nabi Muhammad SAW menjiplak Al-Quran dari Alkitab. Berarti beliau harus merubah alur dari Alkitab yang asalnya alur maju menjadi alur campuran. Dan itu bukan hanya kisah Nabi Musa di Gunung Tur saja. Menempatkan ayat-ayat yang berkaitan pada surat yang berbeda tentunya sangat susah. Keenam, copyright atau hak cipta. Quran Surat Yunus ayat 37. Dan tidak adalah ini Al-Quran dari selain Allah, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan seluruh alam. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran tidak selain dari Allah, yang berarti Al-Quran hanya bersumber dari Allah, yaitu Tuhan seluruh alam. Atau bisa juga berarti bahwa Al-Quran bukan buatan atau bersumber dari seorang manusia, bahkan Al-Quran bukan buatan atau bersumber dari seluruh makhluk. Ayat tersebut seperti hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber dgip.go.id. Prinsip deklaratif dalam perlindungan hak cipta adalah surat pernyataan yang berisi tentang identitas pencipta dan karya yang diciptakan. Sumber manplowers.co. Pada Quran Surat Yunus ayat 37 dengan lengkap dijelaskan bahwa karya yang diciptakan adalah Al-Quran dan identitas penciptanya adalah Allah, yaitu Tuhan seluruh alam. Mungkin ada sebagian orang yang beranggapan bisa saja Nabi Muhammad SAW membuat ayat tersebut dan mengaku-ngaku Al-Quran dari Allah. Sekarang kita coba perhatikan ayat berikut. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Dan siapakah lebih zalim daripada yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang mengatakan telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan kepadanya sesuatu, dan orang yang mengatakan kelak aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim dalam bahaya maut dan malaikat dengan mengembangkan tangan-tangan mereka, keluarkan nyawa kalian.
hari ini akan dibalas siksa orang-orang yang menghinakan disebabkan kalian mengatakan terhadap Allah yang tidak benar, dan kalian terhadap ayat-ayatnya menyombongkan diri. Kita coba perhatikan pada ayat tersebut, terdapat keanehan jika Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena secara psikologis, jika Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, akan enggan atau terasa berat mengungkapkan kesalahannya. Apalagi disertai dengan mengungkapkan konsekuensi hukuman yang berat atas kesalahannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam Alkitab ada ayat seperti dalam Al-Quran ini, yaitu ayat mengenai copyright atau hak cipta? Sebagai kesimpulan, bayangkan jika misalnya Nabi Muhammad SAW membuat sendiri Al-Quran dengan cara menjiplak dari Alkitab. Berarti beliau harus membaca semua isi dari ke-66 kitab dari Alkitab, terus membuat kesimpulan dari beberapa ayat. Tetapi beberapa ayat lainnya bahkan sebaliknya, yaitu dikembangkan idenya. Ada juga beberapa ayat yang dipilih untuk dipertahankan, merubah isi dari beberapa ayat, bahkan yang paling susah merubah alurnya. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin membuat Al-Quran, tetapi Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Pada Quran Surat Yunus ayat 38, atau mereka yang mengatakan dia, Muhammad, telah membuatnya, dengan sebuah surat semisal dan ajaklah orang-orang meminta kesanggupan selain dari Allah, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.